Gak ada yang nemenin, gak ada yang jagain, cuma modal berani dan percaya sama diri sendiri. Ayo ikuti perjalananku solo travel ke Amerika. Let's go! Pernah gak sih kamu tuh ngerasa takut tapi justru itu bikin kamu bahkan mau coba banget? Nah, aku tuh juga gitu awalnya. Ini ceritaku. Sebagai seorang yang suka traveling, aku tuh menempatkan Amerika sebagai tujuan paling atas. Dengan 50 negara bagian membuatku sangat penasaran untuk menjelajah negeri Paman Sam ini. Tapi guys, aku awalnya tuh nggak ngira bisa secepat ini ke Amerika sendirian pula. Aku nggak ada teman, nggak ada saudara di Amerika, tapi aku tuh sangat niat sekali pengen ke Amerika. Sekalian aja uji nyali sendirian. Berani nggak ya? Berani nggak ya? Niatnya cuma satu, berani. Apa saja sih yang harus disiapkan? Yang pasti adalah visa Amerika. Nah, katanya nih guys, visa Amerika tuh termasuk kasta tertinggi dari segala visa. Tentu ada juga yang lain sih, seperti visa Schengen, Australia, dan juga yang lainnya. Aku setuju sih tentang hal ini, tapi kalian boleh beda, boleh juga sama. Gimana menurut kalian? Jujur, aku tuh nggak ngurus visa Amerikaku sendiri dari nol, karena waktu itu aku cukup sibuk. Dan aku tuh cari info, ternyata lewat agen visa ini nggak mahal-mahal amat kok daripada aku ngurus sendiri. Selain itu kan aku karena di Semarang ya guys, sementara kalau untuk ngurus visa Amerika ini aku harus ke Jakarta, so aku pilih prefer pakai agen aja supaya untuk mempersingkat waktu dan aku nggak sia-sia gitu. Tapi ternyata agen visa untuk Amerika ini sebenarnya hanya bantu untuk ngisi form saja. Isian dalam form sendiri itu aku yang ngisi. Nah, dia bantu upload online dan mendaftarkan appointment untuk interview. Oke guys, untuk bagian visa Amerika ini nanti aku bikin video khusus ya, karena lumayan cukup detail supaya kamu makin jelas untuk memulai dari mananya, oke? Nah guys, setelah aku dapat visa, aku mulai bikin itinerary perjalanan. Meskipun sebenarnya sebelumnya aku tuh sudah punya bayangan, nanti aku ke Amerika kemana saja gitu. Tapi untuk make sure lagi, karena visanya udah dapet, nah sekarang every detailnya harus bener-bener dibikin. Aku riset dulu nih, cari info dari internet tentang segala sesuatu, apa itu Amerika dan sebagainya. Awalnya itu aku rencana bulan Juni mau perginya karena bertepatan dengan libur kerja. Tapi ternyata Juni itu aku cukup padat, sampai akhirnya baru terrealisasi di akhir tahun. Ini juga sebenarnya drama sih, karena pastinya akhir tahun itu harga apapun pas mahal-mahalnya. Cuma emang ini bagian dari rencanaku, liburan pas mahal-mahalnya. Agak gila sih, gimana? Kalian mau niru nggak model liburanku ini? Tulis di komen ya. Oke, aku lalu mulai hunting tiket pesawat. Nah, karena aku sendiri, aku pilih yang transitnya nggak lama. Nah, aku pakai Qatar, jadi transit di Doha sekitar 3 jam. Dan aku rasa ini cukup ya untuk pindah gate, jalan-jalan, cuci mata. Rencana perjalananku sendiri awalnya tuh mulai dari East Coast, yaitu di Washington DC, kemudian New York, langsung terbang ke Sacramento yang notabene itu di West Coast. Aku tuh punya habit kalau ke suatu negara mesti ke ibu kota negaranya dulu. Nah, kenapa Washington? Ya karena ibu kota Amerika. Sacramento karena ibu kota California. Simple atau sebenarnya agak gila gak sih? Nggak tahu deh, gimana menurutmu? Karena terbang dari New York ke Sacramento itu butuh waktu lama banget, sekitar 8-9 jam gitu. Jadi berasa kayak terbang dari Indonesia ke Dubai, tapi ini masih di tanah Amerika. Luas banget kan? Nah guys, aku juga sudah booking hotel ya selama di Amerika. Semua aku print.
Ini jaga-jaga kalau ditanya imigrasi tinggal sodorin semua dokumen. Ada tiket PP, pesawat ini ya, uang cash, kartu kredit, kartu debit, semua itu harus dibawa ya guys. Karena begitu saran yang ku dapat ketika aku browsing info gimana sih cara ke Amerika dengan aman. Akhirnya tibalah saat aku ke Amerika. Wow, excited tapi takut juga rasanya. Oke, aku dari Semarang terbang dulu ke Jakarta. Nah, beruntungnya aku tuh dapat window seat dan di tengah itu kosong. Sebelah lorong yang sebelahku gitu ya, itu ada cowok Arab yang sendirian juga. Baik juga dia ngajak ngomong terus tidur. Aku juga ngantuk sih sebenarnya. Selama di jalan tuh aku paling gampang tidur guys. Jadi ya sebenarnya nggak masalah mau terbang berapa jam pun sangat bisa aku atasi. Transit di Doha aku nggak ngapa-ngapain karena waktunya pendek ya. Cuma jalan-jalan saja terus langsung ke gate. Nah akhirnya setelah terbang selama kurang lebih total 28 jam, sampailah aku ke Dulles International Airport Washington DC. Ya ampun, aku tuh lelah, bahagia, terharu, takut, semua campur aduk. Yang pasti aku bersyukur dan alhamdulillah selamat sampai di Washington DC. Oh ya guys, untuk airport di Washington DC ini ada 3. Jadi kamu tentukan, kamu pilih yang mana. Nah kenapa aku tuh dulu di Dulles, aku agak lupa ya alasanku tuh gimana. Karena banyak teman-teman yang menyarankan juga coba di airport yang rame gitu. Karena biasanya kalau di airport rame imigrasinya nggak terlalu ketat. Tapi guys, di luar itu memang kita harus siap ya. Apapun bisa terjadi kalau sudah di depan imigrasi. Jadi baik-baiklah dan yakin untuk menjawab semua pertanyaan dari babang-babang imigrasi itu. Dan alhamdulillah lancar semuanya. Aku cuma ditanya, kamu ngapain ke Amerika? Terus aku bilang kalau aku pengen piknik, holiday gitu ya. Terus ditanyain, kamu ada tiket PP enggak? Terus ada tiket hotel enggak? Terus aku serahin aja dokumen-dokumen yang tadi aku print. Udah gitu dia nggak banyak nanya, terus langsung bilang, "Oke, welcome to United States." Oh my god, thank you. Waktu aku landing di Washington DC itu petang jam 5-an gitu. Jadi lumayan ya, maghrib gitu. Nah akhirnya aku langsung OTW ke tempat aku nginep di Washington. Dan dari airport ini gampang banget guys. Kamu bisa install aplikasi dan semua penunjuk arah ini tersedia dengan jelas. Jadi begitu kamu tuh landing, kamu langsung ya imigrasinya mana, kemudian baggage claimnya di mana, kemudian ada tanda gitu untuk aplikasi A di mana kamu harus berjalan, taksi di mana, terus public transportnya di mana dan lain sebagainya. Semuanya itu jelas banget. Jadi kamu tinggal ikuti arah di mana Uber bisa jemput kamu. Lagian di Amerika itu ternyata orang-orangnya ramah loh dan sangat helpful. Kalau kamu bingung bisa tanya saja ke orang yang kayaknya bakal baik sama kamu. Pakai feelings aja guys. Bismillah pokoknya selalu aman. Waktu itu aku sempat bingung ya karena ternyata keluarnya tuh ada pintu-pintu gitu loh. Door 1, door 2, door 3 gitu. Terus wah aku tuh harus keluar lewat mana ya, katanya door 1 gitu kan, pintu 1. Aku bingung terus aku nanya aja sama si mbak-mbak bule, di mana sih door 1? Aku nanya gitu, terus dia bilang, oh kamu tinggal ini ke kiri langsung lurus aja udah sampai. Oh ya thank you, lama banget guys. Dan ya sudahlah menunggu yang mau jemput gitu ya. Akhirnya sebentar doang dari airport itu ke tempat nginepku cuman sekitar 20-30 menit gitu. Akhirnya aku sampai di rumah tempat aku nginep. Wow, begitu aku sampai rumah yang aku inepin itu, ini tuh rumah impian aku banget deh. Aku udah cari di Airbnb dan nemu rumah yang sangat-sangat sesuai dengan gambaranku. Nah yang punya ini juga seorang traveler,
Jadi rumahnya itu sangat artistik dengan banyak benda seni dari berbagai negara. Nah, karena ini rumah, maka aku diperbolehkan juga pakai dapur. So, welcome to United States, Riri Novita. Dan hari pertamaku karena sudah petang, aku cuma di rumah bongkar koper dan istirahat. Sempat beli pizza untuk makan malam. Nah, namanya juga di Amerika, jadi afdolnya ya makan pizza deh biar matching. Setuju nggak? Terus besoknya aku mau ngapain aja ya? Nah, aku udah nyatet-nyatet beberapa agendaku selama aku di Amerika sendirian. Dan besok pagi banget sih aku rencananya mau jogging di seputaran rumah. Ini juga termasuk dalam satu di daftarku ya ketika aku traveling. Jadi pengen banget jogging di negara orang gitu. Nah, aku lihat lokasi rumah ini bagus banget. Gak rame tapi gak sepi juga. Karena kalau dibilang sepi, parkiran sepanjang jalan depan rumah itu full. Cuma ada 1-2 slot tersisa, itu pun datang dan pergi. Kosong sebentar, terus pasti ada yang ngisi lagi. Nah, di belakang rumah itu ada hutan kota guys, jadi enak banget rumah ini tuh suasananya. Dan selama di Washington DC, aku berencana akan mengunjungi White House tentu saja, Capitol Building, Botanic Garden, dan beberapa tempat wisata lain yang free entry. Salah satu alasan kenapa aku ke DC ini karena ibu kota Amerika juga banyak fasilitas wisata yang gratis. Nah, selama di sini tuh aku seringnya naik Uber guys, karena untuk naik public transport aku masih males sih, karena aku sendirian, kayaknya nggak ada tenaga gitu buat nanya ini itu dan lain sebagainya buat cari-cari info gitu. Jadi aku cari yang simple aja, udah deh naik Uber aja. Atau aku perbanyak cari lokasi yang bisa aku tempuh dengan jalan kaki. Ini kayak misalnya aku sarapan gitu ya, di dekat rumah yang tempat aku nginep tuh ada cafe kayak gitu. Terus habis dari beberapa tempat itu aku cari lokasi-lokasi yang aku bisa cukup jalan kaki aja, nggak naik apapun gitu. Jadi emang sih aku niat banget ke Amerika sekalian diet. Sekali merenggut dayung 2-3 tujuan tercapai. Setuju nggak? Oke guys, segitu dulu ya cerita nekatku ke Amerika solo travel dan semua berjalan lancar di hari pertama. Tapi namanya kehidupan pasti nggak sempurna ya guys. Ada drama dan kejadian tak terduga, tentu saja. Apalagi ini di negara besar. Apa saja sih? Ikuti di videoku selanjutnya ya. Like, subscribe, komen, dan share biar aku semangat bikin videonya. Intinya guys, no travel buddy, cuma aku, koper, dan mimpi besar ke Amerika. Yang pasti selalu berdoa dan yakin Tuhan bersama kita. Yuk ikuti perjalanan nekat aku ke Amerika selanjutnya ya. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan tulis di komen, aku akan jawab semampu aku ya. Bye bye, happy traveling.